2022074442. Selanjutnya ada Elisa Yulinda dengan NPM 2022074443. Dan yang terakhir saya sendiri, Lydia dengan NPM 2022074491. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu kebijakan upaya efisiensi penerapan wajib belajar 12 tahun. Deskripsi isu, keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat terus digalakkan dengan melaksanakan berbagai macam program pendidikan yang bertujuan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas diawali dari adanya program pendidikan yang bermutu. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun dicanangkan pada tahun 2008 yang merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Menurut Suedijarto 2008, bahwa pemikiran untuk menerapkan wajar 12 tahun bagi daerah yang mampu harus mempertimbangkan pemikiran dan perancangan dengan seksama bahwa pastikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata dan bermutu yang merupakan wujud dan wajib belajar telah dilaksanakan. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan pendidikan yang menurut Suedijarto 2008 bahwa pemikiran untuk menerapkan wajar 12 tahun bagi daerah yang mampu harus mempertimbangkan pemikiran dan merancang dengan seksama bahwa pastikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata dan bermutu yang merupakan wujud dari wajib belajar telah terlaksana. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan dapat membangun insan anak bangsa yang memiliki daya saingnya serta kualitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Lebih lanjut, menurut Ishak 2006, setidak-tidaknya Undang-Undang Wajib Belajar harus memuat ketentuan tentang A. Sasaran wajib pendidikan dasar 2008 dan B. Wajib pendidikan menengah 12 tahun 2020 serta C. Rentang usia peserta didik yang ikut wajib belajar. Kompetensi pendidikan dasar yang dimaksudkan mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 atau 1989, yaitu kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan menengah. Realita kesadaran masyarakat tentang pendidikan yang masih rendah mengisyaratkan adanya mata rantai yang putus terkait dengan upaya untuk memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, bahwa kesadaran orang tua tentang pendidikan adalah sangat penting sekali dalam rangka pelaksanaan implementasi wajar 12 tahun. Tentu setiap kebijakan pemerintah pusat tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Apabila program ini tidak terlaksana dengan baik, dengan dukungan pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau kota yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan pusat di daerah. Di sisi lain, hal paling banyak ditemui atau kendala yang paling berat dihadapi oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, adalah keinginan masyarakat atau orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka masih kurang. Hal ini sering dijumpai pada masyarakat pedesaan dan pedalaman. Hal lain yang ditemui juga adalah fasilitas yang menunjang pembelajaran program 12 tahun masih kurang memadai. Sosialisasi
tentang program 12 tahun yang masih dirasakan belum maksimal dan menyeluruh. Lebih lanjut, banyak anak usia sekolah yang lebih memilih orang tuanya ikut mencari rezeki ketimbang bersekolah. Siswa-siswa pada daerah tertentu, terutama pada daerah pedesaan yang bersekolah hanya pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota, sampai ke tingkat bawah sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Dengan kata lain, untuk suksesnya program ini, maka perlu semua pihak untuk mendukung lebih lanjut, perlu kebijakan implementasi yang sesuai dengan prosedur oleh pemerintah daerah di lapangan terkait dengan program wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, perlu keseriusan dari semua pihak untuk melaksanakan program wajar 12 tahun dan diperlukan strategi yang tepat agar program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun identifikasi masalah wajib belajar 12 tahun adalah: yang pertama, masih banyak siswa usia sekolah yang belum bersekolah. Yang kedua, masih banyak siswa yang hanya sampai pada jenjang SD dan SMP. Yang ketiga, sosialisasi dari pemerintah masih kurang. Yang keempat, keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak masih kurang. Yang kelima, anak usia sekolah banyak lebih memilih bekerja membantu orang tuanya. Yang keenam, sarana pembelajaran masih kurang pada daerah tertentu. Adapun alternatif pemecahan masalah dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, program SM3T atau Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. SM3T adalah singkatan dari Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Di daerah-daerah seperti itulah peserta SM3T ditempatkan. Contohnya Aceh, Papua, NTT, dan lain sebagainya. Program SM3T seringkali disandingkan dengan PPG atau pendidik profesi guru, karena PPG akan langsung didapatkan oleh tiap-tiap peserta SM3T sebagai bonus pengabdian dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pertanyaan tersebut sejalan dengan ucapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode. Tujuannya yaitu 1. Membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan, terutama kekurangan tenaga pendidik. Yang kedua, memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki jiwa ketahanan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah tergolong 3T. Yang ketiga, menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterampilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T. Yang keempat, mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti program pendidik profesi guru atau PPG. Ruang lingkup. Yang pertama, melaksanakan tugas pembelajaran pada suatu pendidikan sesuai dengan bidang keahlian, tuntutan kondisi setempat. Yang kedua, mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah. Yang kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan di daerah 3T. Yang keenam, melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan. Yang kedua, sekolah jarak jauh. Pendidikan jarak jauh pada kondisi awal sudah dijalankan pemerintah melalui berbagai upaya.
baik melalui belajar jarak jauh yang dikembangkan oleh universitas terbuka maupun pendidikan jarak jauh yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi, Komunikasi, dan Informasi. Departemen Pendidikan Nasional melalui program pembelajaran multimedia dengan program SLTP dan SMU terbuka, pendidikan dan latihan siaran radio pendidikan. Berkenaan dengan itu, yang pasti sasaran dari program pendidikan jarak jauh tidak lain adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa yang belum tersentuh mengecap pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan tidak terkecuali anak didik yang sempat putus sekolah, baik untuk pendidikan dasar, menengah. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Semangat otonomi daerah memberikan angin segar terhadap pelaksanaan program pendidikan jarak jauh. Apalagi bila kita telusuri lebih banyak para guru yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi karena keterbatasan dana, ditambah lagi ketidakmungkinan untuk meninggalkan sekolah, maka cita-cita untuk melanjutkan belum tercapai. Yang ketiga, sekolah satu atap. Pada daerah terpencil, terpancar dan terlokalisir yang sulit dicapai. Umumnya SMP belum didirikan atau jika sudah ada, maka SMP tersebut berada di luar jangkauan lulusan SD setempat. Jumlah lulusan SD di daerah dengan kondisi seperti itu umumnya relatif sedikit. Dengan demikian, pembangunan unit sekolah baru SMP dibanding tidak efisien. Namun demikian, di lain pihak, di daerah tersebut biasanya merupakan daerah-daerah di mana SMP belum masih rendah dan merupakan kantong anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat. Salah satu cara yang bisa dilakukan pada daerah dengan ciri seperti tersebut di atas adalah dengan mendekatkan SMP ke lokasi konsentrasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP dengan mengembangkan pendidikan dasar terpadu di SD yang sudah ada atau bisa disebut dengan SD SMP satu atap. Pengembangan SD SMP satu atap ini menyatukan lokasi SMP dan lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana prasarana yang sudah pada SD yang telah ada tersebut. Dasar hukum tentang pelaksanaan pendidikan satu atap adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI dan sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS. Tujuan umum dari program ini adalah mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Sedangkan tujuan khususnya adalah memperluas layanan pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terpancar dan terlokalisir, guna menjunjung tercapainya penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun. Mendekatkan SMP dengan SD, pendukungnya, serta memberi kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nilai alternatif program SN3T. Kelebihan kekurangan program ini memiliki kelebihan di mana pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan oleh guru profesional karena berpendidikan minimal sarjana S1. Program ini memerlukan biaya yang besar mulai dari perekrutan peserta SM3T sampai penempatan serta proses pemberian NCT. Proses perekrutan tenaga pengajar memerlukan waktu yang lama untuk melaksanakan program pendidikan jarak jauh. Kelebihan kekurangan program ini memungkinkan
Siswa yang dari pedalaman bisa mengikuti proses pembelajaran. Daerah yang melaksanakan program perlu menyediakan sarana IT untuk melaksanakan proses pembelajaran. Program ini memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Diperlukan tenaga pengajar yang menguasai IT sekolah. Terdapat kelebihan kekurangan program ini memungkinkan siswa untuk belajar pada lingkungan yang sama selama proses pembelajaran. Sampai 9 atau 12 tahun, sekolah yang akan melaksanakan program ini memerlukan gedung dan sarana prasarana yang dapat menampung peserta didik yang banyak. Terkadang guru pendidikan dasar diperbantukan menjadi pengajar di jenjang selanjutnya. Alternatif terbaik penulis menganggap alternatif kebijakan yang paling baik dan paling cocok dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun adalah sekolah satu atap, karena penulis beranggapan bahwa sekolah ini memungkinkan siswa untuk tetap bersekolah pada sekolah yang sama pada jenjang yang berbeda. Karena lokasi sekolah pada jenjang yang berbeda pada satu lokasi, maka siswa tidak perlu lagi ke sekolah yang jauh yang tidak dapat dijangkau, karena apabila siswa bersekolah pada sekolah yang sulit dijangkau dan terpisah, bisa pada satu saat mereka akan jenuh dan putus sekolah.